Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing barudak sadayana kumaha damang. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin kasehatan sareng kasalametan. Dina dinten ieu urang patepang deui di pelajaran basa Sunda. Masih di bab 8 atau pangajaran 8. Dina dinten ieu dinten Senen kaping 3 Mei 2002 hiji urang ngabahas tentang perkara paguneman dan kecap lemes dina kalimah atawa unduk basa. Sateuacan pelajaran dingawitan urang baca doa heula nya. Yuk siap-siap baca doa. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Ayeuna coba siapkeun buku paket sareng alat tulisna. Dibuka halaman 80. Paguneman. Paguneman dalam bahasa Indonesia disebut percakapan atau dialog. Paguneman nyaeta nyarita dua arah silih tempas antar dua urang atawa leuwih nu ngagunakeun kalimah langsung. Jadi paguneman adalah cerita dua arah. Maksudnya itu cerita tanya jawab. Silih tempas artinya tanya jawab antara dua orang ataupun lebih dengan menggunakan kalimat langsung, artinya kita berbicara langsung kepada orangnya. Sekali lagi, paguneman atau percakapan yaitu cerita dua arah berupa omongan silih tempas, artinya saling menyaut tanya jawab. Bisa dipahami sampai sini? Sekali lagi, paguneman nyaeta nyarita dua arah silih tempas antar dua orang atawa leuwih anu ngagunakeun kalimah langsung. Nah, dalam paguneman biasanya tuh dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Nah, di sini misalkan ada si A bertanya kepada si B, lalu si B menjawab. Nah, itu disebut dengan paguneman atau percakapan. Percakapan itu bisa kita lakukan melalui media handphone, telepon gitu, atau juga ya selalu ada di radio, sinetron, film, wawancara. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam paguneman itu ada tata kramanya. Yang pertama di halaman 91 ya. Tata krama dalam paguneman yang pertama, waktu ngayakeun paguneman urang teu meunang motong caritaan batur. Artinya kita apabila sedang melakukan percakapan kita tidak boleh memotong cerita orang lain atau memotong omongan orang lain. Karena itu tidak sopan. Terus tata krama yang kedua, dina waktu ditanya sarta urang ngajawab, omongan teh kudu puguh euteup seureuna sarta maksudna jelas. Jadi apabila kita ditanya, maka jawabannya itu harus nyambung dengan pertanyaan. Gak boleh ngelantur.
misalkan kita bertanya, di mana bumi Bu Ani? Otomatis kan itu menanyakan alamat, sehingga jawabannya itu berupa tempat. Jangan jawabannya itu ngelantur kemana saja, itu tidak boleh ya. Terus tata krama yang ketiga, urang kudu ngawasa ken jejer paguneman nu digunemkeun. Maksudnya kita harus menguasai tema percakapannya itu, obrolannya itu tentang apa. Yang keempat, bandungan sing saregep lamun keur diajak ngomong ku batur. Kita harus memperhatikan apa yang orang lain katakan itu. Jangan apabila orang lain mengajak ngobrol kita malah cuekin, malah gak ngerespon gitu. Itu tidak baik ya, itu tidak sopan. Tata krama nu kalima, ulah nyigeung kana perasaan nu keur diajak paguneman. Jangan menyinggung atau menyakiti perasaan orang yang diajak ngobrol. Kalaupun bercanda itu harus tahu batasannya, jangan keterlaluan. Kita harus menjaga perasaannya. Terus tata krama yang keenam, sora kudu jelas tur jentre. Suara kita dan artikulasi pelafalan kata itu harus jelas supaya bisa dipahami dengan lawan bicara kita. Yang ketujuh, ulah ninggalkeun jalma nu keur diajak paguneman, iwal lamun urang permisi heula. Kita tidak boleh meninggalkan orang yang diajak ngobrol. Jangan main tinggal-tinggalin aja. Kecuali kalau kita izin dulu mau ke toilet atau ke mana gitu. Jangan main pergi-pergi aja, nggak boleh, itu tidak sopan. Nah, sampai sini bisa dipahami tata krama dalam paguneman. Semoga bisa dipahami ya. Nih, paguneman atau percakapan itu dibagi dua. Yang pertama ada paguneman resmi. Dan yang kedua ada paguneman teresmi. Jadi secara garis besar percakapan itu dibagi menjadi dua, yaitu paguneman resmi atau percakapan resmi dan paguneman teresmi atau percakapan tidak resmi. Nah, di sini ada contoh paguneman resmi. Nih, contoh paguneman resmi salah satunya adalah diskusi. Ketika kita berdiskusi di sekolah membahas tentang tugas-tugas ataupun pelajaran di sekolah ataupun di kantor, atau wawancara dengan narasumber yang bertemakan tentang pendidikan, kesehatan di forum-forum formal. Seperti ini bisa dipahami. Dan sekarang lanjut ke paguneman teresmi. Nah, paguneman teresmi biasanya dilakukan ketika kita obrolan sehari-hari, entah itu sama teman, saudara, orang tua, obrolan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Nah, itu termasuk ke dalam paguneman teresmi. Nah, sekali lagi, contoh paguneman resmi misalnya itu diskusi dan wawancara. Sedangkan paguneman teresmi contohnya obrolan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nyaeta ngobrol sareng rerencangan atau ngobrol sareng wargi, sareng sepuh. Nah, itu contohnya.
Bisa dipahami sampai sini? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Mohon maaf materi hari ini agak sedikit banyak ya. Sekarang coba lihat halaman 80 hiji. Nah, undak-unduk basa atau disebut tata krama basa, kecap lemes dina kalimah. Maksudnya ini adalah tentang undak-unduk basa, tentang kata halus dalam kalimat atau kata yang sopan yang terdapat dalam kalimat. Kita bahas ya. Semangat. Nih, istilah tata krama basa Sunda dipakai pikeun ngagantikeun istilah undak usuk basa Sunda. Jadi istilah tata krama basa itu pengganti dari istilah undak usuk basa Sunda. Sebelumnya kata-kata yang kasar, kata yang loma, kata yang halus itu disebutnya undak usuk basa Sunda. Tetapi sekarang diganti istilahnya menjadi tata krama basa Sunda. Alasanana nyaeta lantaran undak usuk basa awalna dimaksudkeun salaku panta-panta basa pikeun ngabedakeun kaayaan sosial masyarakatna. Alasannya kenapa diganti dari undak usuk basa Sunda menjadi tata krama basa adalah karena undak usuk basa awalnya dimaksudkan untuk membedakan keadaan sosial masyarakat. Bisa dipahami? Jadi kenapa diganti nama istilahnya? Karena waktu awalnya itu undak-unduk basa hanya digunakan untuk membedakan keadaan sosial masyarakat. Maksudnya itu masyarakatnya itu apakah mohon maaf kurang mampu ataukah kaya ataukah ekonominya pas-pasan, mohon maaf. Nah, sedangkan tata krama basa Sunda dimaksudkeun pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Nah, sedangkan tata krama basa Sunda dimaksudkan untuk atau digunakan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Jadi lebih sopan kalau tata krama tuh tidak membedakan keadaan sosial masyarakat. Semuanya rata. Bisa dipahami sampai sini? Coba sekarang nih lanjut. Tata krama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda atawa diksi anu dipake atawa dipilihna dumasar kana kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana. Jadi tata krama bahasa Sunda yaitu ragam bahasa Sunda atau pemilihan kata yang dipakai atau dipilih berdasarkan keadaan si pencerita yang diajak bercerita dan apa yang diceritakan. Sekali lagi, tata krama bahasa Sunda yaitu ragam bahasa Sunda atau pemilihan kata yang dipakai atau dipilih berdasarkan keadaan si pencerita, keadaan yang diajak bercerita, dan apa yang diceritakan.
Bisa dipahami sampai sini? Jadi tata krama bahasa itu ragam bahasa Sunda yang digunakan berdasarkan keadaan si penceritanya, orang yang diajak bercerita, dan apa yang diceritakan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nih, anapun gurak badak tata krama bahasa Sunda teh dibagi jadi 3 golongan. Secara garis besar, tata krama bahasa Sunda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bahasa kasar, bahasa lomak, dan bahasa hormat. Sekali lagi, secara garis besar, tata krama bahasa Sunda atau ragam bahasa Sunda dibagi menjadi 3, bahasa kasar, bahasa lomak, dan bahasa hormat. Kita bahas yuk satu-satu. Nah, sekarang bahasa kasar. Bahasa kasar digunakan keur sato atawa jalma nu keur ngambek. Jadi bahasa kasar itu digunakan untuk hewan atau orang yang sedang marah. Biasanya kan orang yang sedang marah itu emosinya meledak-ledak, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah, jadi ketika orang marah itu ragam bahasa atau tata krama bahasanya itu termasuk ke dalam bahasa kasar. Bisa dipahami ya? Sekarang bahasa lomak. Bahasa lomak dilarapkeun ka jalma atawa babaturan anu geus loma atawa akrab. Bahasa loma digunakan kepada orang atau teman yang sudah akrab. Bahasa sehari-hari kita apabila kita ngobrol sama teman, nah itu menggunakan ragam bahasa loma atau tata krama bahasa loma. Obrolan sehari-hari kita kepada teman tentu beda dengan ketika kita berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormati. Tentu pasti akan beda. Sekali lagi, ragam bahasa loma dilarapkeun ka jalma atawa babaturan anu geus loma atawa akrab. Jadi ragam bahasa loma digunakan kepada orang atau teman yang sudah akrab. Obrolan sehari-hari kita dengan teman sebaya, dengan teman akrab. Lanjut di ragam atau tata krama bahasa hormat. Bahasa hormat dilarapkeun ka jalma anu pantes atawa meujeuhna dihormat atawa diajenan. Nah, kalau ragam bahasa hormat digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Misalnya orang tua, guru, kakak. Nah, itu ketika kita berbicara menggunakan ragam bahasa hormat. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, ragam bahasa kasar digunakan kepada hewan atau orang yang sedang ambek atau marah. Terus bahasa lomak digunakan pikeun obrolan sapopoe ka babaturan geus akrab. Terus ragam bahasa hormat digunakan untuk orang yang lebih tua atau dihormati. Nah, bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang
Coba lihat halaman 80 hiji, bagian 2, kecap lemes tina kalimah. Nah, di sini ada beberapa kecap atau kata menggunakan ragam bahasa hormat. Nah, penggunaan bahasa hormat dalam bahasa Sunda itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, penggunaannya untuk diri kita sendiri, dan yang kedua, penggunaan kecap lemes atau hormat kepada orang lain. Kerbatur. Jadi penggunaan kecap lemes atau bahasa hormat ini digunakan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi beda. Nih, coba lihat. Kecap lemes atau bahasa hormat, ninggal itu bahasa lemes atau bahasa hormat untuk diri kita sendiri. Ninggal itu melihat. Nah, bahasa lemes untuk kabatur yaitu ningali. Sedangkan bahasa lomaknya yaitu nempok. Artinya sama-sama melihat. Ninggal, ningali, nempok artinya dalam bahasa Indonesia adalah melihat. Rerencangan adalah teman. Nah, kecap lemes atau hormat kangker sorangan tinakat nyaeta rerencangan, kecap lemes kerbatur atau orang lain sama rerencangan juga. Sedangkan bahasa lomanya yaitu babaturan. Sekarang nomor 3, tos. Tos yaitu bahasa Sunda, bahasa hormat pikeun untuk diri kita sendiri. Maksudnya kita berbicara. Kita yang berbicara. Kersorangan maksudnya itu ya kita yang berbicara. Tos itu sudah. Kalau untuk orang lain nyaeta parantos. Nah, sedangkan bahasa loma dari kecap tos dan parantos yaitu enggeus atau anggeus. Tos, parantos, enggeus artinya sudah. Sekarang kecap mohon maaf. Sekarang kecap hoyong itu merupakan kecap lemes atau hormat kersorangan atau untuk diri kita sendiri. Hoyong artinya mau. Sedangkan kecap lemes untuk orang lainnya yaitu palai. Dan bahasa lomanya yaitu hayang. Artinya mau. Sekarang nomor 5, kecap lemes atau hormat pikeun sorangan ya namina. Namina itu termasuk ke dalam kecap lemes hormat pikeun sorangan. Sedangkan untuk orang lain atau batur nyaeta jenengan. Dan bahasa lomanya yaitu ngaranna. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah namanya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, nomor 6. Kecap lemes hormat kersorangan nyaeta dinten.
Dan kecap lemes keur batur atawa orang lain nya eta dinten. Sedangkan kecap atau basa lomanya yaitu poe. Artinya hari. Dinten, poe artinya hari. Sekarang nyanggem. Nih, nyanggem termasuk ke dalam kecap lemes basa hormat pikeun sorangan atau untuk diri sendiri. Nyanggem. Dan kecap lemes basa hormat untuk orang lain atau batur tina kata nyanggem nyaeta sasauran. Dan bahasa lomanya adalah nyarita. Artinya bercerita atau menceritakan. Sekarang kecap ada kata nomor 8, kata janten. Janten termasuk ke dalam kecap lemes basa hormat pikeun sorangan untuk diri sendiri. Terus untuk kecap lemes basa hormat untuk orang lainnya masih sama, janten. Sedangkan bahasa lomanya itu yaitu jadi. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah jadi atau menjadi. Sekarang nomor 8. Ada sareng. Sareng termasuk ke dalam kecap lemes basa hormat pikeun sorangan dan untuk pikeun orang lain. Jadi kecap lemes sareng itu bisa digunakan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, sareng bahasa lomanya yaitu jeung. Jeung. Kalau ada huruf e dan u bersatu berdampingan itu dibacanya e. Jeung, bukan jeung, tapi jeung. E dan u disatuin berdampingan dibacanya e. Sekarang nomor 10. Kecap lemes basa hormat pikeun sorangan masihan. Sedangkan kecap lemes masihan untuk orang lain yaitu maparin. Dan bahasa lomanya yaitu mere. Artinya memberi. Untuk diri sendiri yaitu masihan, untuk orang lain maparin, dan bahasa lomanya itu mere. Nomor 11. Ada bahasa atau kecap nuju. Nuju digunakan bahasa hormat pikeun diri sorangan jeung batur. Artinya nuju itu ragam bahasa hormat yang digunakan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nuju untuk diri sendiri dan nuju juga untuk orang lain. Bahasa lomanya itu keur. Artinya lagi atau sedang. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang kita lanjut ke halaman 82. Nah, nomor 12 aya kecap seueur rea loba. Nih, kecap lemes hormat untuk diri kita sendiri yaitu seueur. Seueur artinya banyak.
Nah, sedangkan untuk orang lain juga ragam bahasa hormatnya dari kata seueur yaitu tetap seueur. Jadi kecap seueur itu digunakan untuk diri sorangan atau batur. Nah, bahasa lomanya yaitu rea, loba, artinya banyak. Sekarang nomor 13, padamelan. Padamelan termasuk ke dalam ragam bahasa hormat pikeun diri sorangan dan batur. Jadi tetap ya, padamelan itu digunakan ragam bahasa hormat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dalam bahasa Loma, padamelan yaitu pagawean yang artinya pekerjaan. Nomor 14, kapriogian. Kapriogian termasuk ke dalam ragam bahasa hormat yang digunakan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nih, keur soranganna kapriogian, keur kabaturna kapriogian, dan bahasa lomanya yaitu kaperluan, artinya keperluan. Nomor 15, enggal. Enggal yaitu ragam bahasa hormat untuk diri sorangan dan batur. Jadi kecap enggal itu digunakan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Sedangkan bahasa lomanya dari kata enggal yaitu gancang, artinya cepat. Sekarang nomor 16, ada kecap gaduh kagungan boga. Nah, kecap gaduh merupakan kecap ragam bahasa hormat digunakan untuk diri sorangan. Sedangkan ragam bahasa hormat untuk orang lain yaitu kagungan. Dan dalam bahasa lomanya yaitu boga, artinya punya atau mempunyai. Nah, lanjut nomor 17. Aya kecap artos duit. Nah, kecap artos merupakan ragam bahasa hormat pikeun diri sorangan atau batur. Nah, jadi artos itu digunakan untuk diri kita sendiri dan digunakan untuk orang lain. Sedangkan bahasa loma dari kata artos yaitu duit, artinya uang. Sekarang nomor 18. Aya kecap teras terus. Nah, kecap teras merupakan ragam bahasa hormat. Kecap teras digunakan bahasa hormat untuk diri sendiri atau batur. Jadi ragam bahasa hormat dari kata teras untuk orang lain dan diri kita sendiri itu sama, yaitu teras. Sedangkan untuk ragam bahasa lomanya yaitu terus, yang artinya terus atau lanjut. Nomor 18, aya lebet asup. Nah, lebet ini merupakan ragam bahasa hormat. Nah, ragam bahasa hormat digunakan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ragam bahasa hormat pikeun diri sorangan tinu kata lebet, yaitu lebet, dan untuk orang lain sama, yaitu lebet. Sedangkan bahasa lomanya yaitu asup.
artinya masuk. Lebet, asup sama dalam bahasa Indonesia artinya masuk. Nomor 20, karaos, karasa. Nah, karaos ini termasuk ke dalam ragam atau tata krama bahasa lemes atau hormat. Nah, digunakan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Penggunaan kecap karaos itu bisa digunakan untuk diri sendiri dan orang lain. Sedangkan bahasa loma dari kecap karaos nyaeta karasa, yang artinya kerasa atau terasa. Sampai sini bisa dipahami? Mohon maaf ya, durasinya agak panjang karena materinya lumayan banyak. Sekarang mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Kita lanjut ke pancen, tugas. Nah, di sini ada beberapa kecap ragam bahasa hormat yang digunakan untuk diri sorangan atau orang lain. Batur. Nih, mulih. Mulih itu merupakan ragam bahasa hormat untuk diri sendiri. Dan wangsul. Wangsul itu ragam bahasa hormat yang digunakan kepada orang lain. Nih, contoh kalimatnya. Bapak mulih di kantor. Kalimat kedua, abdi wangsul di sakola. Artinya untuk diri sendiri itu jadi kita sendiri yang ngomong langsung, menceritakan kita. Sedangkan untuk batur maksudnya menceritakan orang lain. Bisa dipahami sampai sini? Sekali lagi, maksud dari kecap lemes hormat pikeun diri sorangan yaitu maksudnya adalah menceritakan diri kita. Sedangkan ragam bahasa hormat pikeun batur maksudnya adalah menceritakan orang lain. Bisa dipahami ya? Bapak mulih di kantor. Bapak pulang dari kantor. Abdi wangsul di sakola. Saya pulang dari sekolah. Nah, ini tentu beda. Kalimat pertama menceritakan bapak atau orang lain, sedangkan kalimat kedua menceritakan diri kita sendiri. Sekarang coba nomor 1, angkat sama dengan mios, artinya pergi. Bapak angkat ke kantor. Nah, angkat di sini merupakan ragam bahasa hormat pikeun batur. Sedangkan ragam bahasa hormat pikeun diri sorangan nyaeta mios. Abdi mios ka sakola. Bapak angkat ke kantor. Bapak pergi ke kantor. Abdi mios ka sakola. Saya pergi ke sekolah. Sekarang tedamang. Bahasa loma untuk diri sendiri dari tedamang nyaeta udur. Kalimat pertama, Bu Guru tedamang wales. Ibu guru sedang sakit parah. Dedi udur. Dedi sedang sakit. Nomor 3, siram. Siram itu digunakan untuk orang lain. Siram ragam bahasa hormat untuk diri sendirinya yaitu ibak, artinya mandi. Wa jejen nuju siram. Wa jejen sedang mandi. Abdi bade ibak. Saya mau mandi. Jelas beda ya penggunaan untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Nomor 4, nyarios merupakan ragam bahasa hormat untuk orang lain.
Dan ragam bahasa hormat untuk diri kita sendiri yaitu nyanggem. Mama nyarios ka bapak. Mama berbicara kepada bapak. Kalimat kedua, abdi nyanggem ka aa. Saya berbicara kepada aa atau kakak laki-laki. Sedangkan kakak perempuan dalam bahasa Sunda yaitu teteh. Lanjut, nomor 5, bumi. Bumi merupakan ragam bahasa hormat digunakan untuk batur. Kalimatnya, Pak Guru mulih ka bumina. Pak Guru pulang ke rumahnya. Abdi wangsul ka rorompok. Nih, di sini bumi untuk orang lain, sedangkan rorompok untuk diri kita sendiri. Saya pergi ke rumah, pulang ke rumah. Wangsul. Kulem untuk orang lain, sedangkan mondok untuk diri kita sendiri. Artinya tidur. Bapak nuju kulem. Bapak sedang tidur. Abdi teu tiasa mondok. Saya tidak bisa tidur. Ngagaleuh. Ngagaleuh merupakan ragam bahasa hormat untuk orang lain, sedangkan ragam bahasa hormat untuk diri sendiri nyaeta meser. Artinya membeli. Mang Dedi ngagaleuh kulkas. Mang Dedi membeli kulkas. Abdi meser laptop. Saya membeli laptop. Nomor 8, nyandak. Nyandak merupakan ragam bahasa hormat untuk orang lain, sedangkan ragam bahasa hormat untuk diri kita sendiri yaitu ngabantun. Artinya mengambil, membawa. Pak Guru ka sakola nyandak motor. Pak Guru ke sekolah membawa motor. Abdi ka sakola ngabantun sapeda. Saya ke sekolah membawa sepeda. Nomor 8, kadangueun merupakan ragam bahasa hormat untuk orang lain, sedangkan ragam bahasa hormatnya untuk diri kita sendiri yaitu kupingkeun. 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 Kupingeun. Kupingkeun atau kakupingeun. Ku Bu Guru kadangun abdi menyauran. Bu Guru mendengar saya menyapa. Kalimat selanjutnya ya. Ku Uwen kakupingeun kuring ngagentraan. Uwen mendengarkan kalau saya memanggil namanya atau menyapa. Nomor 10, tuang. Tuang merupakan ragam bahasa hormat untuk untuk orang lain, mohon maaf. Sedangkan neda ragam bahasa hormat untuk diri kita sendiri. Bahasa bahasa tuang itu merupakan ragam bahasa hormat untuk orang lain, dan neda merupakan ragam bahasa hormat untuk diri kita sendiri. Sedangkan bahasa loma dari kata tuang dan neda yaitu dahar, artinya makan. Bapak sareng mama nuju tuang. Bapak dan mama sedang makan. Aa teu acan neda. Kakak belum makan. Nah, bisa dipahami ya perbedaannya. Kalau untuk diri kita sendiri maksudnya itu menceritakan kita, menceritakan diri kita. Sedangkan maksud pikeun
batur atau orang lain, yaitu menceritakan orang lain. Nah, untuk tugasnya kalian menyalin saja ini yang halaman 92 sampai 93 disalin. Mohon maaf video ini durasinya panjang karena materinya lumayan banyak. Mohon maaf sekali lagi. Untuk tugasnya kalian menyalin saja yang ini. Nah, ya disalin seperti biasa, difotokan paling lambat hari Sabtu. Dan untuk yang belum menyetorkan tugas minggu kemarin, mohon kerjasamanya segera setorkan ya, karena ini untuk nilai tugas. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon maaf durasinya panjang. Tetap semangat PJJ, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, hatur nuhun untuk segala perhatian dan kerjasamanya. Salam PJJ, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.